Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama sahabat Mat Official, sebuah channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan berbagai tutorial kreatif, inovatif, dan inspiratif. Mari kita terus belajar dan belajar, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kita. Ingat, iman tanpa ilmu adalah seperti orang yang lumpuh, dan sebaliknya, berilmu tanpa memiliki iman laksana orang yang buta. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa dalam serial pembahasan soal pemecahan masalah untuk materi kesebangunan. Contoh soal yang pertama, sebuah pohon terkena sinar matahari dan memiliki panjang bayangan di tanah 8 meter. Pada saat yang sama, tongkat yang tingginya 180 cm mempunyai panjang bayangan 120 cm. Berapakah tinggi pohon itu? Penyelesaian, kita buat ilustrasi sebagai visualisasi dari apa yang dideskripsikan di dalam soal. Ada sebuah pohon dan bayangan, dan ada sebuah tongkat beserta bayangannya, yang mana bayangan ini terbentuk oleh sinar matahari pada saat yang sama. Kita buat ilustrasi yang menggambarkan sinar matahari berupa garis putus-putus. Kemudian garis tegak ini mewakili tinggi pohon. Tinggi pohon kita misalkan T, yang mana panjang bayangan yang terbentuk adalah 8 meter. Sedangkan tinggi tongkat 180 cm memiliki bayangan 120 cm. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua buah segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena ruas garis yang mewakili tinggi pohon ini tentu tegak lurus dengan bayangannya yang di tanah. Demikian juga tongkat ini tegak lurus dengan bayangannya yang di tanah. Sehingga kedua segitiga ini merupakan dua buah segitiga siku-siku. Sudut siku-sikunya tentu sama. Kemudian sudut yang dibentuk antara sinar matahari dengan ruas garis yang mewakili batang pohon, dan sudut yang dibentuk oleh sinar matahari dengan ruas garis yang mewakili tongkat adalah sama besar, dikarenakan kedua sinar garis ini tentu sejajar. Kenapa? Karena hal ini terjadi pada waktu atau saat yang sama. Nah, sudut yang di atas ini sama besar. Akibatnya tentu sudut sisanya yang ketiga yang dibentuk antara sinar matahari dengan masing-masing bayangan adalah sama besar. Karena kedua segitiga ini sebangun, maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Kemudian di sini untuk segitiga yang mengilustrasikan pohon beserta bayangan dan sinar matahari, ukurannya dalam satuan meter, sedangkan untuk tongkatnya dalam satuan sentimeter. Karena untuk pohon sudah sama-sama meter, baik tinggi maupun bayangannya, sedangkan tongkat tinggi dan bayangannya satuannya sudah sama, sentimeter, tidak perlu diseragamkan harus menjadi meter semua atau sentimeter semua. Tidak masalah. Kita biarkan apa adanya. Kemudian kita tulis perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian yang terkait dengan perhitungan kita tentunya, yaitu tinggi tongkat dibanding tinggi pohon akan sama dengan panjang bayangan tongkat dibanding dengan panjang bayangan pohon. Kita substitusikan nilai masing-masing. Tinggi tongkat adalah 180 cm, kita tulis 180,
Tinggi pohon T meter, kita tulis T. Panjang bayangan tongkat 120 cm, kita tulis 120. Dan panjang bayangan pohon adalah 8 meter, kita tulis 8. Selanjutnya kita lakukan perkalian silang. 120 dikali T sama dengan 8 dikali 180. Sehingga T adalah 8 dikali 180 dibagi 120, atau T sama dengan 1440 dibagi 120, hasilnya sama dengan 12. T sama dengan 12. T adalah permisalan dari tinggi pohon yang satuannya meter. Jadi tinggi pohon yang dimaksud adalah 12 meter. Oke, bisa dipahami ya. Ini masih sangat dasar sekali. Hanya saja ini disajikan dalam bentuk soal pemecahan masalah yang terkait dengan dua segitiga sebangun. Kita lanjutkan soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar. Seorang anak yang tingginya 150 cm berdiri pada jarak 6 meter dari sebuah tugu. Dan panjang bayangan anak oleh sinar matahari adalah 3 meter. Jika ujung bayangan anak dan ujung bayangan tugu berhimpit pada satu titik, hitunglah tinggi tugu. Untuk memudahkan, kita buat garis-garis bantu yang mengilustrasikan sinar matahari, tinggi anak, dan tinggi tugu, juga panjang bayangan. Nah, seperti ini. Kita tulis data untuk ukuran masing-masing pada gambar, yaitu panjang bayangan anak 3 meter, kemudian tinggi anak 150 cm, panjang bayangan tugu adalah 6 ditambah 3, karena ujung dari bayangan tugu berhimpit dengan ujung bayangan anak, sama dengan 9 meter. Dan untuk tinggi tugu kita misalkan T. Untuk ukurannya di sini tinggi anak 150 cm, satuannya cm, maka untuk tinggi tugunya kita misalkan T, satuannya dalam cm, supaya bersesuaian dengan satuan tinggi anak. Hal ini karena untuk panjang bayangan anak dan panjang bayangan tugu satuannya adalah sama-sama dalam meter. Jadi harus ada pasangan yang satuannya sama. Hal ini kalau kita tidak menyamakan semua satuan. Jadi memang tidak harus disamakan semua satuan, tetapi kita harus bisa mencari pasangan satuan yang sama, yang bersesuaian. Baik, supaya kita bisa lebih fokus mengamati gambar yang mengilustrasikan dari keadaan yang dideskripsikan dalam soal, maka gambar yang tidak kita perlukan kita hilangkan, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Ternyata adalah sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisinya. Sehingga dalam hal ini kita dapatkan dua buah segitiga yang sebangun. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep sebuah segitiga dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisi. Sehingga akan berlaku 150 cm dibanding T cm akan sama dengan 3 meter dibanding 3 ditambah 6 meter. Nah, kita tulis seperti ini. 150 per T sama dengan 3 per 3 ditambah
6. Di dalam perhitungan satuan tidak perlu ditulis karena tadi satuan-satuan yang bersesuaian sudah kita samakan supaya tidak merepotkan kita di dalam melakukan operasi bilangan. Kita gunakan perkalian silang untuk menyelesaikan, yaitu 3 kali T sama dengan 150 dikali 9. 9 adalah 3 ditambah 6. Kita dapatkan bentuk yang ekuivalen dengan 3T sama dengan 1350. Maka T sama dengan 1350 dibagi 3. Hasilnya T sama dengan 450. T adalah permisalan dari tinggi tugu dalam satuan sentimeter. Jadi tinggi tugu sama dengan 450 cm, atau kalau dikonversikan di dalam meter kita bagi 100 sama dengan 4,5 meter. Nah, mudah kan? Ketika kita baru sebatas membaca soal dalam bentuk narasi teks, belum tergambarkan oleh kita bagaimana penyelesaiannya. Tapi setelah kita buat ilustrasi, ternyata menghasilkan sebuah segitiga yang dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisi. Maka dengan konsep kesebangunan segitiga dipotong oleh sebuah garis sejajar salah satu sisi, ternyata penyelesaiannya cukup mudah. Oke, sementara untuk edisi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Berjumpa lagi pada soal-soal berikutnya di channel yang sama, Sahabat Math Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.